Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Syukur alhamdulillah kesempatan pada sore hari ini, kesempatan yang barokah, kesempatan yang luar biasa Allah berikan kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga mudah-mudahan sampai hari ini kita masih dikuatkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan kewajiban kita. Salah satunya adalah kewajiban untuk melaksanakan siam Ramadan. Berat, tapi ini merupakan kewajiban. Kalau bahasa umumnya itu enak atau tidak, berat atau ringan, pada saat itu adalah perintah Allah, maka tidak ada alasan untuk meninggalkan. Bahkan kalau kita membahas tentang sholat saja, sampai tidak ada satupun kesempatan kita itu untuk boleh meninggalkan sholat. Pada saat sehat silahkan dilaksanakan dengan berdiri, pada saat sakit silahkan dilaksanakan dengan duduk. Duduk gak bisa, Allah masih memberi keringanan, yang pasti tidak boleh ditinggalkan sholat itu, maka laksanakanlah dengan berbaring. Berbaring pun gak bisa, atau bahasanya cuma tinggal ketak-ketip, ya, tinggal 1 watt misalkan, nyawanya tinggal 1 watt, maka itu pun masih disuruh kesempatan selagi kita masih sadar untuk melaksanakan sholat. Baru setelah kita sudah tidak mampu sholat, barulah kita solati. Jadi Masya Allah, perintah Allah itu sebenarnya itu tidak memaksa. Sama kalau saya itu ditanya sama anak-anak itu, Pak, boleh gak sih masuk ke neraka? Oh boleh. Boleh gak Bapak Ibu? Masuk ke neraka boleh? Boleh. Masuk Islam juga boleh, keluar dari Islam juga boleh. Kata Allah, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Makanya pada saat kita itu hari ini meyakini bahwa Islam ini agama kita, agama yang paling benar yang nanti akan membawa kita ke surga, maka konsekuensinya apa? Harus mengikuti apapun yang diperintahkan oleh Allah. Kalau malas sholat, gak pingin sholat, silahkan keluar dari agama Islam, gak apa-apa. Allah gak rugi, Islam pun gak rugi. Yang rugi malah diri kita. Islam itu gak butuh kita sebenarnya, Allah juga gak butuh kita. Surga pun tidak butuh kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah, kita yang membutuhkan surga. Makanya jangan berpikir, wah susah banget ternyata masuk Islam ya, aturannya banyak sekali. Semakin mempelajari Islam, semakin banyak aturan. Iya, semakin mendalami Islam, maka semakin kita itu bodoh. Kita itu semakin, oh ternyata banyak ilmu yang belum kita dapatkan dalam Islam. Makanya pada saat Allah itu memberikan ilmu lewat agama kita ini, lewat lisan saya, lewat lisan saudara kita, teman-teman kita di kantor, pimpinan kita di perusahaan, pada saat menasihatkan diri kita dengan kebaikan, bersyukur bahwa oh ternyata kita dikasih jalan. Bayangkan kalau misalkan kita selama ini gak pernah dikasih ilmu, kemudian jalannya bengkok, terus kita merasa lurus, ya sudah, pada saatnya dipanggil oleh Allah, wong sakaratul maut yang kemarin kita bicarakan saja itu ngerinya seperti itu, kemudian kita masih gak takut terhadap ancaman dari Allah. Jadi Allah itu memberi 2 hal, 1 ancaman, yang kedua kabar gembira. Dan ini pilihan. Kita takut dengan ancaman Allah, otomatis kita nanti akan taat kepada Allah, maka akan dikasih berita gembira dengan surga. Tapi kalau kita tidak takut dengan perintah Allah, ancaman Allah, kita menjalankan apa yang dilarang oleh Allah, ya sudah, kita berarti siap dengan konsekuensi, nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Sama seperti Ramadan.
berat, apalagi kemarin saya sampaikan bagi panjenengan yang hari ini dari mulai pagi harus bekerja, dan bekerjanya itu enggak cuma pikiran, fisik. Wong saya enggak bekerja fisik saja itu siang jam 2, jam 1 itu rasanya ya Allah panasnya luar biasa. Pinginnya ketemu air kemudian biur gitu. Seger. Enggak apa-apa kalau memang itu harus dilakukan untuk mandi. Sehari 5 kali boleh. Yang pasti keimanan kita itu jangan sampai digadekan dengan es teh. Istirahat jam 12 ono warung buka eman-eman. Masuk ke warung melipir kemudian glek. Wah, segere Masya Allah. Alhamdulillah, moco alhamdulillah sisan kan gitu. Enggak ada rasa dosa sama sekali kan gitu. Tapi kalau misalkan habis minum merasa nyesel masih mending. Ya Allah, kok tak batalke eman-eman ya. Segeri cuma sebentar, paling cuma dapat es teh, habis itu nanti nggak boleh makan, makanya cuma sedikit tok, terbatas, nanti nunggu maghrib. Ditanya sama istri di rumah, masih puasa mas? Masih toh ya. Lagi awake lemes kok ngene kok ora ngerti kan gitu. Padahal sudah batal kan gitu. Jadi hanya di awe-awe sama kalau setan itu hari ini sebenarnya itu malah sudah diikat. Susahnya setan saja diikat, kenapa kita itu hari ini sampai kalah dengan nafsu gitu loh. Makanya setan itu sampai hari ini tuh protes sama kita. Sidik-sidik yang disalahkan setan. Padahal hari ini mereka tuh dikerangke, bondo bahasa kita seperti itu, masih saja ini gara-gara setan ini. Diganggu sama setan, kemudian diajak setan untuk minum es teh di siang hari. Padahal setan itu posisinya nggak bisa kemana-mana. Benar-benar kata Rasulullah diikat. Itu saja masih disalahkan oleh manusia. Saking tegele kan gitu sampai protes itu. Sidik-sidik aku sing disalahke, kata setan kan gitu. Maka ini kembali kepada kita, kembali ke kisah Rasulullah dan para sahabat. Pada saat Ramadan apa yang dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah? Perang, Bapak Ibu. Nggak bisa dibayangkan ya, banyak peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat itu di bulan Ramadan. Perang Badar, perang pertama kali umat Islam 313 orang melawan 1000 orang musuh kafir, itu di Ramadan. Dan fisik para sahabat di Ramadan dan di luar Ramadan sama. Bukan berarti ya Rasul Ramadan ya Rasul lemes, aku tak nang omah wae ya, gak ikut perang. Gak ada sahabat seperti itu. Pada saat dikatakan ayo besok kita jihad, berangkat, kekuatannya penuh. Gak ada mereka itu kemudian di tengah jalan masih lari, kemudian aduh ada air, tak minum sih, tak batal kira apa-apa. Enggak. Sampai mereka ada yang sebagian syahid itu dalam keadaan berpuasa, Masya Allah. Kemudian mengalami kemenangan juga masih dalam keadaan berpuasa. Fisik perang loh ya. Sudah lari, bawa pedangnya kalau misalkan kita membayangkan, nggak seperti peso yang kita pegang harian. Sampai Zaid bin Thabit itu umur sekitar 10 tahun, 12 tahun itu pingin ikut perang. Jadi kalau hari ini SD kelas 3 kalau nggak kelas 4 ya, itu daftar ke depan Rasulullah sambil bawa pedang, tapi bawanya itu diseret, saking beratnya sekitar 5 kilo. Jadi sekali tebas, makanya kalau dulu itu perang itu sekali tebas itu langsung potol, kepala gelundung, badan terbelah jadi 2. Karena apa? Satu sisi berat, kemudian yang kedua tajam. Itu megang pedang saja itu sudah butuh kekuatan, apalagi harus melawan musuh. Dan lawannya dulu pada saat Rasulullah minimal 3 kali lipat, 1 orang melawan 3 orang. Dan musuh itu biasanya lebih besar, lebih kuat, dan mereka lebih komplit persenjataannya. Tamengnya punya, kemudian baju besinya ada. Sedangkan umat Islam paling cuma tameng biasa, kemudian pedang. Dan mereka nggak mengeluh, mereka nggak membatalkan puasa. Hari ini ngelim triplek saja, ya Allah lemas. Lihat air ricik biur ya. Sambil gelegek gitu loh. Yang susah itu yang gelegeknya, kalau biurnya masih nggak apa-apa. Jadi masuk ke kolam, kemudian ke kamar mandi, kemudian biur sambil mulutnya buka, itu yang susah.
sambil menyelam minum air, lah itu yang membuat eman-eman. Maka ini menjadi pesan saya pertama, seberat apapun pekerjaan panjenengan, maka ini menjadi sebuah tugas syariat dari Allah yang kalau ditanya apa hukumannya orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja, maka satu kewajiban yang ditinggalkan oleh kita pasti hukumannya itu neraka. Jangan dikira bahwa meninggalkan puasa, ala Pak saya kan kerja keras Pak, ini panas dan seterusnya, nggak apa-apa saya membatalkan puasa. Kalau dalam Islam itu memang ada aturan. Orang-orang yang bekerja keras banget tidak bisa, kalau misalkan tidak berpuasa, harus tidak puasa intinya, maka itu baru diperbolehkan untuk meninggalkan puasa. Contohnya apa? Misalkan tukang becak, posisinya sudah sepuh, fisiknya sudah sangat lemah sekali, tapi dia menjadi tulang punggung keluarga. Kalau tidak becak maka tidak bisa menghidupi keluarga, dan becak itu adalah satu-satunya pekerjaannya. Dan kalau misalkan dia becak, memaksakan becak dalam posisi puasa, lemes, gak kuat, bisa-bisa pingsan, maka dia mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan tidak menjalankan puasa. Itu pun nanti kalau misalkan dia mampu diganti dengan membayar fidyah, atau pada saat di bulan lain dia itu mampu untuk mengganti dengan mengqadha. Maka ini sebuah nasihat dari saya untuk diri saya dan juga panjenengan semuanya. Jangan sampai membatalkan puasa apapun keadaannya, sampai lemes, sampai pingsan nggak apa-apa, malah beneran pingsan malah pulang ke rumah nggak kerja kan gitu, tapi nggak apa-apa. Jadi bahasanya itu pekerjaan kita yang insya Allah setiap hari mungkin bisa dikalkulasi secara tenaga, insya Allah tidak sampai membuat diri kita itu gelebrak atau benar-benar sampai pingsan. Kalau toh seandainya pingsan pun sekuat tenaga jangan dibatalkan. Kalau ternyata sampai pingsan dan harus dibatalkan, baru itu silakan dibatalkan. Tapi juga nanti apa? Nyaur. Semakin banyak puasa yang kita tinggalkan dengan posisi kesengajaan, maka semakin beban berat kita itu harus nyaur. Selagi puasa itu nggak disaur, maka akan dimintai nanti di akhirat. Loh, kita tuh masih bolong 10 hari. Maka di akhirat itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Dan balasannya kalau tidak bisa disaur, ya balasannya siksa. Simpelnya di situ. Maka Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bahwa seberat apapun pekerjaan kita, kalau misalkan itu diniatkan sekali lagi karena Allah, dan kita sudah seru oleh Allah, hai orang-orang yang beriman. Makanya kemarin sedikit saya sampaikan, orang-orang yang hari ini itu nggak puasa, itu berarti orangnya keimanannya itu dipertanyakan. Dan kalau hari ini kita ikut menjadi orang-orang yang ikut tidak berpuasa, berarti iman kita juga sama dipertanyakan oleh Allah. Karena seruan Allah itu hanya untuk orang yang beriman. Masa sih secara fisik kita muslim tapi ternyata iman kita di hadapan Allah itu tidak dinilai, kan eman-eman. Maka buktikan iman kita itu dengan menjalankan syariat Allah dengan berpuasa. Paling sampai setengah 6, paling cuma 1 bulan. Setelah itu bebas kita itu 11 bulan. Bahasanya apa? 11 bulan kita dibebaskan untuk makan minum di siang hari. 1 bulan saja kata Allah stop, berhenti. Dan kalau kita kembali kepada kesehatan, Masya Allah, jadi selama 12 bulan dalam setahun, ada 1 bulan itu untuk dilakukan berpuasa. Itu ternyata untuk apa? Kalau bahasa kita itu turun mesin, untuk memperbaiki kinerja organ tubuh kita selama 1 tahun. Ini Masya Allah, syariat Allah itu luar biasa. Lapar iya, tapi memperbaiki rotasi perjalanan organ tubuh dalam kita. Makanya nggak ada cerita orang itu mati gara-gara puasa, itu nggak ada. Ya kecuali takdir, kalau misalkan posisi masih berpuasa kemudian meninggal dunia, karena beberapa hari ini juga banyak orang yang meninggal dunia di bulan puasa ini. Tapi bukan karena puasanya, karena puasa itu sendiri itu menyehatkan. Laparnya luar biasa, tapi itu menyehatkan secara organ kita. Makanya ini untuk menguatkan kita ya, dalam artian jangan berpikir bahwa puasa itu hanya sebatas menahan lapar dan dahaga, tapi lebih dari itu. Banyak manfaat yang luar biasa secara kesehatan, termasuk ngirit itu juga ngirit. Bayangkan makan itu cuma sahur sama buka puasa. Itu kalau misalkan mau ngirit betul, berarti sehari makan 2 kali. Cuma kalau kita modelnya kan balas dendam.
sore sudah komplit semuanya, nanti sebelum tidur jam 10 makan lagi. Nanti bangun sahur makan lagi. Jadi tetap tidak boleh, tidak harus 3 kali. Boleh nggak apa-apa, yang pasti jangan terlalu over, jangan terlalu berlebihan, karena berlebihan itu juga tidak baik. Maka manfaat puasa Masya Allah banyak sekali ya. Dalam sisi kesehatan, dalam sisi pikiran, dalam sisi hal-hal yang berkaitan dengan amaliyah ibadah dan seterusnya, luar biasa. Dan detik-detik Ramadan ini menjadi detik-detik yang sangat penting bagi kita untuk banyak melakukan amal soleh sambil istighfar. Istighfar hari ini itu pahalanya jauh lebih besar daripada istighfar di luar Ramadan. Astaghfirullahaladzim, itu tok sekali di bulan Ramadan, Masya Allah balasannya. Beda dengan istighfar di luar Ramadan. Maka perbanyaklah istighfar, perbanyaklah zikir, baca Quran, kemudian menghindari hibah. Jangan sampai puasa-puasa malah hibahnya tambah banter. Nah ini udah, kalau bahasa Rasul itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga, enggak mendapatkan pahala. Maka ini menjadi awalan kita pada pertemuan sore hari ini, menyinggung untuk teman-teman yang ada di sini ya. Mudah-mudahan tetap bisa menjaga puasanya sampai akhir bulan Ramadan selesai, kemudian nanti kita bisa berlebaran. Karena ini merupakan sebuah kewajiban secara pribadi antara kita dengan Allah. Makanya khususon dari yang namanya puasa ini memang kata Allah, untukku. Dan mohon maaf, secara fisik hari ini kita kalau misalkan ditanya apakah kita masih puasa, kita lisannya mengatakan saya masih puasa, maka orang akan mengatakan bahwa dia adalah orang yang masih berpuasa. Tapi yang tahu siapa? Diri kita dengan Allah. Hari ini yang sudah membatalkan puasa, mungkin teman-teman gak ada yang tahu. Yang tahu mungkin tukang warungnya. Oh, Mas Taib biasanya setiap siang kesini Pak, mampir kemudian minum. Hanya dirinya dan Allah yang nanti tahu. Teman-teman yang lain mungkin bisa jadi nggak tahu. Kenapa? Memang puasa ini luar biasa. Tidak bisa dikatakan sebagai aku ki poso, ora percaya, aku sumpah wani. Lisan mengatakan bahwa saya itu masih puasa, tapi secara asli bisa jadi dia sudah membatalkan. Dan orang-orang itu nggak tahu, hanya dia dengan urusannya dengan Allah. Dan itu luar biasa. Nanti Allah yang akan meminta pertanggungjawaban kepada diri kita masing-masing. Makanya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang satu menjadi pembohong. Jadi di puasa itu malah menjadi orang yang berbohong. Katanya puasa ternyata sudah dibatalkan. Padahal bohong sendiri masuk nanti dalam posisi dosa besar. Apalagi di bulan Ramadan berbohong, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Kita terhindar, kita menghindari diri dari ucapan-ucapan kadzib, ucapan-ucapan bohong. Karena salah satu manfaat dari Ramadan ini juga menjadikan diri kita itu orang-orang yang berkata jujur pada saat Ramadan. Kalau misalkan memang nggak puasa, ngomong saja, mohon maaf saya nggak kuat tadi, saya membatalkan, saya nggak puasa hari ini. Jujur aja sampaikan, sehingga lebih mudah, lebih nyaman pada saat kita menjadi orang-orang yang jujur. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita, sisa waktu sekitar 15-20 menit, sedikit menyinggung juga agar kita itu juga lebih berhati-hati ya. Kalau kemarin kita membahas tentang perjalanan ruh manusia pada saat meninggal dunia dari orang-orang yang beriman, cara mencabut nyawanya itu dengan cara yang sangat halus. Sedangkan orang-orang yang kafir, orang-orang yang banyak dosa itu Masya Allah ya, naudzubillah, cara mengambil ruhnya itu dengan cara yang sangat kasar, sampai nanti berada di alam barzah. Kemudian nanti ditanya oleh malaikat tentang Tuhanmu, tentang kitabmu, tentang Rasulmu, termasuk amaliyah kita yang nanti akan berubah menjadi manusia, seorang laki-laki. Kalau misalkan amal kita baik, maka sosok laki-laki itu bersih, ganteng, wangi, akan menemani kita selama di alam barzah. Tapi kalau amal kita buruk, orangnya buruk rupa, baunya busuk, bangkai, kemudian bahasanya itu tidak bejaji bahasa kita, dan itu akan menemani kita selama hidup di alam barzah. Maka kita menghindar dari azab-azab kubur yang nanti akan
eh, menghampiri kita dengan cara beramal soleh yang sebanyak-banyaknya. Kesempatan pada sore hari ini sedikit menyinggung tentang keadaan neraka. Yang pertama, lokasi neraka. Jika surga itu terletak di langit yang ketujuh, jadi wallahu a'lam ya, nanti pada saat kita itu nanti meninggal dunia baru merasakan langit pertama seperti apa, kedua, ketiga, sampai ketujuh seperti apa. Maka posisi surga itu berada di langit ketujuh, di atas langit ketujuh, atau di situ ada Sidratul Muntaha. Wallahu a'lam nanti seperti apa, karena ini merupakan hal yang gaib. Kita tinggal yakini saja bahwa surga itu berada di tempat yang tinggi. Sedangkan sebagian salaf berkata bahwa neraka itu terletak di dasar bumi yang ketujuh. Jadi kalau surga itu berada di atas langit yang ketujuh, kemudian kalau neraka berada di dasar bumi yang ketujuh. Cuma pertanyaannya, apakah buminya itu adalah yang hari ini kita pijak, atau bumi lain yang memang sudah disiapkan oleh Allah kelak nanti di akhirat. Karena akhirat itu kata Allah dalam salah satu ayat itu juga, bumi yang hari ini kita pijak itu nanti akan diganti dengan bumi yang lain. Jadi bumi yang hari ini itu nanti akan hancur, akan diganti oleh Allah dengan bumi yang lain. Nanti ada karakteristik bentuk akhirat itu, tanahnya seperti apa, kemudian bentuknya seperti apa, itu ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Maka sebagian ulama salaf berkata bahwa neraka itu terletak di dasar bumi yang ketujuh. Walaupun para jumhur takawuf atau berdiam diri dalam masalah ini. Ada sebagian ulama salaf menyampaikan bahwa berada di bumi yang ketujuh, tapi sebagian besar ulama mengatakan wallahu a'lam, karena ini merupakan sesuatu yang gaib. Kemudian pintu-pintu neraka. Kalau pintu-pintu neraka, kalau bahasa kita itu lebih mengenal dengan nama-nama neraka. Dalam beberapa ayat, beberapa surat, dan beberapa hadis juga disampaikan. Ibnu Juraid berkata tentang ayat, dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka pengikut-pengikut setan. Pengikut setan itu siapa? Pengikut hawa nafsu. Semuanya. Dan jahanam itu memiliki 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan-golongan tertentu dari mereka. Spesial, nanti pintu orang yang suka berbuat zalim nanti pintu A, orang yang suka membunuh pintu B, orang yang suka berzina bisa jadi pintu C, dan seterusnya. Maka Ibnu Juraid berkata tentang ayat tersebut, yang pertama dari 7 pintu itu adalah jahanam itu sendiri. Kemudian ada neraka ladho, ada hutomah, ada sa'ir, ada sakor. Nah, sakor ini khusus neraka bagi orang-orang yang meninggalkan sholat, meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka dia nanti akan dimasukkan ke dalam neraka khusus, namanya neraka sakor. Di situ ancamannya khusus spesial, kemudian juga siksaannya juga spesial. Jadi masing-masing tempat di neraka itu memiliki siksaan khusus, tidak sama. Wallahu a'lam. Kemudian ada neraka jahim dan ada neraka hawiyah. Pintu-pintu neraka itu tertutup rapat sebagaimana firman Allah, sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Jadi yang bisa masuk ke neraka tertentu itu ya mereka yang memang sudah dispesialkan untuk masuk ke neraka tersebut sesuai dengan kadar dosa yang dilakukan. Kemudian sumur dan jurang neraka. Di neraka itu juga ternyata ada sumur dan juga jurang yang diperuntukkan bagi mereka yang meremehkan perintah Allah. Suruh puasa malah nggak puasa, suruh sholat meninggalkan sholat, suruh haji punya kesempatan berangkat haji malah nggak mau, eman-eman, pelit, dan seterusnya. Ada kesempatan wajib zakat, maka dia tidak mau mengeluarkan zakat 2,5%, padahal itu untuk membersihkan dari hartanya. Itu pun eman-eman. Maka Allah menyiapkan sumur dan jurang yang diperuntukkan bagi mereka yang meremehkan perintah Allah, terutama amalan-amalan sholat fardu. Kedalaman sebagaimana yang digambarkan Rasulullah dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Kedalaman neraka. Perhatikan dalam hadis Rasulullah, pada suatu hari kami bersama dengan Nabi SAW, lalu kami mendengar suara benda jatuh.
Jadi para sahabat itu masih bersama dengan Rasulullah, kemudian tiba-tiba terdengar suara klotak. Dan itu suara gaib, tapi didengar oleh para sahabat. Maka Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian suara apakah itu? Maka kami para sahabat menjawab, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Maka Rasulullah bersabda, itu adalah suara batu yang dijatuhkan ke neraka, dan sejak 70 tahun yang lalu baru sampai ke dasarnya itu hari ini, kata Rasulullah. Jadi suara klotak itu adalah batu yang dijatuhkan ke neraka 70 tahun yang lalu. Jadi kita nggak bisa membayangkan kedalaman neraka itu seberapa ribu juta kilometer. Karena batu yang dijatuhkan itu ternyata perjalanannya berapa? 70 tahun baru sampai ke dasar neraka. Ini naudzubillah. Kita nggak membayangkan orang-orang yang nanti akan disiksa berada di kerak neraka itu kayak apa, dalamnya, gelapnya kayak apa. Dan salah satu yang ada di kerak neraka itu adalah orang-orang munafik, bukan orang kafir. Orang munafik itu adalah orang yang pakaiannya itu Islam, tapi hatinya tidak mau taat kepada perintah Allah, bahkan membenci tentang Islam itu sendiri. Itu nanti yang berada di kerak neraka, intipnya neraka. Ini jurang neraka, dalamnya itu sampai 70.000 tahun perjalanan batu dijatuhkan. Kemudian luas jahanam, tidak seorang pun yang dapat memastikan luas dan lebarnya neraka jahanam, karena tidak ada satupun dalil dari Al-Quran maupun Sunnah yang menunjukkan akan hal itu. Namun untuk mengetahui luas dan besarnya jahanam, dapat dibayangkan seandainya jahanam itu memiliki 70.000 tali kekang. Jadi kalau misalkan kita membayangkan sebuah neraka jahanam itu diikat oleh 70.000 tali kekang, dan setiap satu tali kekang itu dipegang oleh 70.000 malaikat. Berarti luasnya kayak apa? Jadi ada 70.000 tali kekang, satu tali kekangnya itu dipegang oleh 70.000 malaikat, dan kita nggak membayangkan besarnya malaikat itu, bukan membayangkan fisik seperti kita. Bahkan ada yang mengatakan bumi ini bisa dalam genggaman tangannya malaikat. Berarti besarnya kayak apa malaikat, wallahu a'lam. Dipegang oleh 70.000 malaikat, juga dengan mengetahui besarnya tubuh para penghuninya. Kalau dulu itu pernah disampaikan oleh Rasulullah, nanti akan ada di antara kalian yang gigi gerahamnya itu sebesar gunung Uhud di neraka. Gigi geraham, satu gigi geraham orang yang berada di neraka besarnya itu sebesar gunung Uhud. Kalau panjenengan yang sudah pernah haji atau umroh, mungkin sudah bisa melihat gunung Uhud itu sebesar apa. Itu adalah satu gigi geraham orang penghuni neraka. Berarti mulutnya itu sebesar apa? Itu baru orangnya, kan gitu. Yang gerahamnya itu sebesar gunung Uhud, jarak antara kedua pundaknya sama dengan perjalanan 3 hari. Pundaknya, jaraknya dari kanan ke kiri, itu perjalanan 3 hari. Ini baru penghuninya, kan gitu. Tempat duduknya di neraka sejauh Mekah dan Madinah. Perjalanan Mekah ke Madinah itu sekitar 30 hari perjalanan jalan, atau sekitar 400 kilonan ya kalau nggak salah, 400 kilometer. Itu tempat duduknya penghuni neraka itu sejauh Madinah dan Mekah. Ini kita nggak membayangkan orangnya sebesar apa, kemudian luasnya neraka sebesar apa. Bahkan seandainya seorang penduduk neraka menangis, maka air matanya yang menetes dapat menjadikan sebuah perahu berlayar di atasnya. Dari Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah bersabda, pada hari kiamat nanti jahanam akan dihadirkan. Ia memiliki 70.000 tali kekang. Masing-masing tali kekang diseret oleh 70.000 malaikat. Ini dari hadis Rasulullah tentang luasnya neraka.
Para penduduk neraka akan menangis hingga air matanya mereka habis, kemudian mereka menangis dan keluarlah darah, sehingga wajah mereka seperti parit atau berkelok-kelok, yang sekiranya didatangkan kapal kepadanya, kapal itu pasti akan berjalan. Jadi tangisan ahli neraka itu nggak main-main, nangis sampai benar-benar keluar air matanya, sampai benar-benar kering air matanya, dan setelah itu bukan air mata lagi tapi darah yang keluar dari matanya. Saking sedih kan gitu, karena disiksa di neraka nggak main-main. Makanya dulu pernah sedikit saya singgung bahwa fisik orang yang nanti akan dimasukkan ke dalam surga atau neraka itu adalah fisik yang dimaksimalkan oleh Allah, besar. Kalau bahasa kita membayangkan fisik Nabiullah Adam alaihissalam itu 60 hasta. 60 hasta itu sekitar 30 meter tingginya. Dan itu bisa jadi orang-orang yang nanti berada di akhirat, kita semuanya, baik yang nanti dimasukkan ke dalam surga atau dimasukkan ke dalam neraka, itu dikasih fisik oleh Allah yang maksimal. Biar apa? Bagi yang masuk ke surga mendapatkan nikmat yang sempurna, kalau di neraka mendapatkan siksaan yang sempurna. Makanya di sini dikatakan lebar pundaknya kita nanti di neraka, orang-orang yang di neraka itu perjalanan 3 hari, pundaknya saja. Berarti besarnya kayak apa? Jarak antara kedua pundak penduduk neraka dari orang kafir adalah sejauh perjalanan 3 hari seorang penunggang kuda yang cepat. Nah ini malah bukan jalan, tapi pakai kuda, duduk selama 3 hari. Itu jarak antara pundak penduduk neraka. Kemudian sedikit lagi, karena ini pembahasan neraka itu panjang sebenarnya, yang bisa saya sampaikan di waktu-waktu terbatas ini. Kemudian kadar hawa dan panas neraka. Rasulullah bersabda, narukum hadhihi allati yukidu bnu adam juz'un min sab'ina juz'an min harra jahannam. Apa api kalian yang ada sekarang di dunia yang digunakan Bani Adam untuk membakar hanyalah 1/70 dari panasnya api neraka. Jadi api yang paling panas di dunia hari ini sampai membuat orang itu gosong dalam beberapa detik misalkan, itu hanya 1/70 panasnya nanti api di neraka. Nggak ada apa-apanya. Maka pada saat ada salah satu hadis yang mengatakan siksaan yang paling ringan di neraka itu adalah pada saat seseorang itu diturunkan ke dalam neraka dan apinya itu hanya setinggi mata kaki saja, baru dicemplungkan gitu, itu otaknya itu sudah meleleh. Baru kena kakinya setinggi mata kaki itu sudah langsung meleleh, otaknya itu sudah meleleh semua, matanya sudah mencotot, ya, organ dalamnya itu sudah meledak hancur karena saking panasnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, neraka mengadu kepada Robnya dan berkata, ya Rob kami, sebagian kami memakan sebagian lainnya, maka pisahkanlah kami. Kemudian ia dipisah menjadi 2 bagian, 1 bagian panas dan 1 bagiannya dingin. Jadi nanti jangan kita membayangkan bahwa neraka itu semuanya panas. Nanti neraka itu ada bagian dingin, dan dinginnya itu bukan seperti es yang kita bayangkan. Dinginnya itu kalau misalkan kita masuk ke dalam itu udah langsung membeku, saking dinginnya. Bagian yang panas hawanya panas sekali, dan bagian yang dingin hawanya dingin sekali. Maka Ibnu Rajab menukil pendapat Ka'ab bahwa Umar bin Khattab, seandainya neraka jahanam dibuka seukuran hidung lembu, jadi neraka itu dibuka seukuran hidung lembu, hidung sapi, kemudian dibuka di bumi sebelah timur, dan ada seorang yang berada di belahan bumi sebelah barat, pasti otaknya itu akan meleleh. Jadi bukannya itu di sebelah timur, bukannya itu sebesar hidungnya sapi, kemudian ada orang yang berada di sebelah barat, itu sudah langsung gosong meleleh. Otaknya akan meleleh karena tidak mampu menahan panasnya. Di antara penyebab hawa dan panas neraka sedemikian memuncak adalah tidak berfungsinya 3 unsur pendingin dari panas bagi manusia, yaitu air, angin maupun berteduh. Di neraka itu nggak ada.
air, adanya air panas sama. Kemudian angin, adanya angin yang berembus juga panas. Naungan juga tidak ada yang berteduh, tidak ada tempat berteduh di akhirat. Maka air di jahanam adalah hamim, yaitu air panas yang menggelegak. Anginnya adalah samum, angin yang sangat panas. Sedangkan naungannya adalah yahmum, naungan berupa potongan-potongan asap hitam yang juga panas. Nah, ini kadar hawa dan panas api neraka. Saya selesaikan sedikit hadisnya dari beberapa ayat dari Al-Quran juga memberikan gambaran. Allah memberikan gambaran kedahsyatan panas neraka dalam surat At-Taubah ayat 81. Orang-orang yang ditinggalkan, yaitu mereka yang tidak mau ikut perang, merasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah, dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berkata, janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah api neraka jahanam itu lebih panas dari panasnya terik di dunia jika mereka mengetahui. Maka ini hawa yang nanti akan berada di neraka, termasuk gaung, kegeraman suara neraka. Jadi neraka ini adalah makhluk Allah, maka suara auman dari neraka itu mengerikan. Orang-orang kafir, orang-orang yang nanti akan banyak dosa pada saat sebelum dimasukkan ke dalam neraka, itu mereka sudah keder, sudah ketakutan. Karena apa? Suara meraung-raungnya neraka itu akan memakan mereka, itu sudah terasa banget. Maka diantara gambaran akan kedahsyatan dan kengerian pemandangan di neraka adalah gaung dan erangan neraka yang menimbulkan suara menakutkan. Suara itu sangat keras, menggelegar, memekakkan telinga yang mendengarnya. Bahkan orang-orang kafir dapat mendengar raungan neraka yang penuh dengan kegeraman itu dari jarak yang sangat jauh. Itu sudah terdengar suaranya. Maka dalam firman Allah, apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka itu mendengar kegeramannya dan suara nyalanya. Jadi neraka itu kalau sudah melihat orang kafir itu gemes, sudah pingin keras gitu. Raungannya itu sangat keras sekali. Dan apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Sedangkan neraka itu menggelegak, hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Maka Ka'ab pernah berkata kepada Umar bin Khattab, demi Allah, neraka jahanam akan mengeluarkan gaung suaranya. Tidak ada satu malaikat yang dekat kepada Allah atau makhluk yang lain kecuali akan terjatuh di atas kedua lututnya sambil berkata, ya Allah, pada hari ini hendaklah manusia mengurus dirinya sendiri. Lemes. Jadi semuanya itu nanti akan mendengar raungan kegeraman dari neraka sampai akhirnya dia itu bertekuk lutut, jatuh, kemudian berkata, ya Allah, pada hari ini hendaklah manusia mengurus dirinya sendiri karena tidak ada yang bisa menolong. Ya. Masih banyak hal-hal yang berkaitan dengan neraka, karena ini satu buku ya, dahsyatnya neraka dan indahnya surga. Ini kalau misalkan membahas di pembahasan ini paling enggak satu buku ini setengah tahunan. Dari mulai surga, nanti ada apa di surga. Hari ini kenapa saya sampaikan neraka, biar kita tuh bersemangat untuk menghindari neraka. Karena tidak ada satupun orang yang nanti akan mampu memasuki neraka walaupun cuma 1 detik saja. Dan kita berdoa kepada Allah, jangan pernah sampai merasakan neraka walaupun cuma 1 detik saja. Kita pengennya langsung masuk surga. Tapi harus persiapan untuk amalnya di bumi ini, di dunia ini, dengan menjalankan perintah Allah. Berat, tapi nanti daripada disiksa di neraka, mending hari ini disiksa dengan amalan-amalan berat ini, tapi nanti di akhirat kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Allahumma amin. Itu yang kita inginkan semuanya. Mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan, sedikit materi penggugah jiwa, termasuk untuk diri saya juga untuk berhati-hati dalam bermaksiat dan melakukan dosa di hadapan Allah. Karena tidak ada satupun catatan yang terlewat dari Allah, dari malaikat yang setiap saat mencatat amal soleh kita. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, saya kembalikan waktu dan tempat kepada pembawa acara.